Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Noviara Madini, biasa dipanggil Sasa. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Indonesia PGRI di jurusan Pendidikan Ekonomi. NPM saya 2022 1450 2112. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah rangkuman dari mata kuliah Pengkoperasian dan UMKM. Materi tersebut saya ambil dari sebuah artikel yang berjudul Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasi. Di sini saya akan menjelaskan berupa rangkuman yang saya buat melalui PowerPoint. Oke, mari kita simak. Baik, pada materi manajemen keuangan dan permodalan koperasi ini terbagi menjadi 3. Ada unsur koperasi, ada peran pengurus, lalu ada pengawasan. Nah, di unsur koperasi ini ada apa aja sih? Ada rapat anggota, ada pengurus, dan badan pengawas. Lalu di peran pengurus ada kelola koperasi dan keuangan secara profesional. Lalu yang ketiga ada pengawasan. Di materi berikutnya, di sini kita akan membahas tentang fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan ini terbagi menjadi berapa sih teman-teman? Yap, betul sekali, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini sebagai perencanaan, pengorganisasian, implementasi, serta pengendalian. Lalu yang kedua ada pencarian dana. Pencarian dana ini dari dalam dan luar koperasi. Lalu yang ketiga ada penggunaan dana. Alokasi modal kerja dan investasi aktiva tetap. Lalu yang terakhir ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini ada rasionalitas, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Lalu ada permodalan koperasi. Permodalan koperasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada permodalan luar, yaitu ada modal sendiri seperti simpanan pokok dan bantuan pemerintah. Lalu ada modal asing. Modal asing ini seperti pinjaman anggota atau pinjaman bank. Lalu yang kedua ada permodalan dalam. Permodalan dalam itu ada permodalan intern, contohnya dana cadangan atau SHU. Lalu yang kedua ada permodalan intensif, dana penyusutan aktiva tetap. Lalu ada macam-macam modal koperasi. Modal koperasi ini terbagi menjadi 2. Ada modal aktif. Modal aktif itu ada seperti modal lancar. Modal lancar itu kas piutang. Lalu ada modal tetap, tanah dan mesin. Lalu yang kedua ada modal pasif. Modal jangka pendek dan panjang, modal pinjaman atau sendiri. Nah, di sini ada pemupukan modal koperasi. Pemupukan modal koperasi ini yang pertama ada modal sendiri, yaitu menanggung resiko tanpa beban bunga. Lalu ada modal pinjaman, beban bunga mengurangi laba. Lalu yang ketiga ada partisipasi anggota, simpanan pokok, wajib atau sukarela. Lalu yang keempat ada modal penyertaan dari pemerintah dan masyarakat tanpa hak suara. Nah, adapun di sini saya membuat bagannya mengenai materi tersebut, bisa kalian lihat. Ada pernyataan modal, lalu pernyataan modal ini ada SHU, obligasi, koperasi, dan modal penyertaan. Lalu dibagi-bagi sesuai yang saya terterakan pada presentasi ini ya, teman-teman. Oke, baik, kita next. Di materi selanjutnya ada perbedaan laba koperasi dan non-koperasi. Tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota, bukan laba maksimal. Tujuan non-koperasi yaitu memaksimalkan keuntungan. Lalu ada pun keberhasilan koperasi diukur dari manfaat bagi anggota, bukan hanya laba. Nah, pembagian sisa hasil usaha atau SHU. SHU untuk anggota, keuntungan milik anggota sesuai jasa usaha. Lalu alokasi SHU ada cadangan, dana pendidikan, dana pengurus, karyawan, sosial, pembangunan. Lalu perubahan prosentase bergantung keputusan rapat anggota. Baik, semuanya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.